Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Ernia di mata kuliah gambar teknik. Pada pertemuan ini kita akan membahas teori pengantar proses flow diagram atau PFD. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang gambar proses flow diagram atau PFD, saya ingin tahu dulu bagaimana pemahaman Anda, definisi dari gambar itu seperti apa ya. Kita lihat slide berikutnya. Oke, kalau ada gambar seperti ini gambar apa? Ya, tentu saja pasti semuanya sudah tahu kalau ini adalah image untuk gambar orang tertawa gitu ya. Bagaimana kalau yang ini? Kalau ini tentu saja menggambarkan wajah yang sedang tersenyum seperti itu ya. Kemudian kalau yang icon seperti ini adalah ikonnya orang marah gitu ya, atau yang seperti ini adalah ikon orang menangis, sedih gitu ya. Nah, sekarang kalau berdasarkan gambar-gambar beberapa contoh tersebut, apa yang bisa Anda definisikan sebagai gambar? Gambar itu merupakan sebuah perpaduan antara titik, garis, bidang, dan warna yang berguna untuk mencitrakan sesuatu gitu ya. Jadi satu gambar itu menceritakan sesuatu yang spesifik gitu ya, tidak akan tertukar dengan gambar yang lain gitu. Nah, selanjutnya, bagaimana kalau Anda punya gambar seperti ini gitu ya. Jadi di sini adalah suatu gambar proses. Nah, ini agak berbeda sudah ya, sudah masuk ke ranah gambar teknik. Jadi kalau ada gambar proses seperti ini adalah judulnya di sini tertulis proses pengolahan air. Ada apa saja di sini? Nah, di sini kita bisa melihat ada simbol alat, simbol bak penampung disertai dengan keterangan bahwa itu adalah bak penampung. Kemudian ada juga filter, ada beberapa filter, ada filter mangan zeolit, filter karbon aktif, filter cartridge, kemudian ada disinfeksi dengan ultraviolet, kemudian ada penampungan air minum gitu ya. Prosesnya bagaimana? Proses pengolahan air di sini bisa diceritakan bahwa air olahan dari saringan pasir lambat atau air tanah gitu ya. Jadi sebelum masuk ke bak penampung, itu sumber dari air ini adalah dari air olahan saringan pasir lambat atau bisa juga dari air tanah. Kemudian air tersebut dipompa masuk ke dalam bak penampung, ditampung di dalam bak penampung. Dari bak penampung, kemudian air itu dilewatkan di filter mangan zeolit yang pertama. Dari filter mangan zeolit dilanjutkan masuk ke filter karbon aktif. Dari filter karbon aktif masuk ke filter cartridge. Setelah mengalami proses filtrasi, maka dia akan mengalami proses disinfeksi dengan menggunakan ultraviolet. Setelah disinfeksi dengan ultraviolet, maka air siap untuk diminum yang kemudian ditampung di dalam penampung air minum. Nah, ini bisa kita jelaskan, bisa kita deskripsikan gitu ya, bahwa dari simbol-simbol alat ini disertai dengan keterangan tadi, itu bisa diceritakan bagaimana caranya proses pengolahan air. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada jika begitu, apa itu gambar teknik gitu ya? Gambar teknik adalah alat komunikasi visual dan bersifat universal. Artinya, gambar tersebut mempunyai arti yang sama dimanapun kita berada, gitu. Dipakai secara universal. Artinya sama. Baik itu diartikan oleh kita yang berada di Indonesia, mungkin oleh orang yang ada di luar negeri, di Eropa sana juga mengartikan gambar itu sebagai gambar yang sama gitu ya. Artinya memiliki arti yang sama untuk seluruh
negara gitu. Kemudian terdiri dari garis, simbol, dan juga tulisan. Dan yang terpenting adalah memenuhi standar tertentu gitu ya. Jadi ada standar-standar atau aturan-aturan yang berlaku. Setelah kita tahu bagaimana gambar teknik itu, ya definisi dari gambar teknik, kemudian kalau kita masuk ke lingkup yang lebih besar di industri gitu ya, apa sih tujuannya gambar itu di industri gitu? Nah, kalau kita tahu di industri, terutama industri kimia ya, itu merupakan suatu proses yang sangat kompleks ya, karena meliputi berbagai macam material, berbagai macam produk, kemudian ada proses, macam-macam peralatan, kondisi operasi, dan macam-macam yang lain gitu ya, melibatkan hal-hal yang sangat kompleks gitu. Nah, itu ketika terjadi miskomunikasi, ya misalkan engineer A ingin mengkomunikasikan rencananya gitu ya tentang misalkan ada perbaikan alat gitu kepada engineer B misalkan seperti itu. Nah, ketika A ingin menyampaikan kepada B tetapi ada perbedaan persepsi antara A dengan B, yang mana alatnya, yang mana prosesnya, yang mana kondisi operasinya seperti itu akan menimbulkan potensi bahaya yang sangat besar gitu ya apabila terjadi salah komunikasi atau miscommunication ya. Apa saja yang bisa terjadi? Bisa jadi misalkan ada bahaya ledakan, kemudian ada kerusakan lingkungan akibat ledakan tersebut, atau mungkin kerusakan alat yang tentunya nanti adanya berbagai macam tersebut akan mengganggu kesehatan, bahkan dimungkinkan akan menimbulkan kematian. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana caranya supaya tidak terjadi miskomunikasi? Maka perlu adanya sesuatu informasi yang disampaikan secara visual ya, sehingga tidak terjadi perbedaan komunikasi atau tidak terjadi kesalahan komunikasi antara satu bagian dengan bagian yang lain. Maka perlu adanya media komunikasi yang efektif untuk mengkomunikasikan informasi tentang suatu proses melalui flow diagram atau gambar flow diagram seperti itu. Kemudian apa itu flow diagram? Flow diagram merupakan suatu gambar yang merepresentasikan plan design dari waktu ke waktu. Jadi ada plan design yang kita buat sebelum pabrik didirikan, suatu pabrik didirikan. Nah, dari rencana awal tentu saja biasanya itu ada perbaikan-perbaikan atau evaluasi-evaluasi yang dilakukan. Nah, ketika terjadi perubahan dari plan design awal, ya, misalkan pabrik sudah beroperasi, kemudian ditemukan permasalahan pengoperasian, maka perlu ada perbaikan. Maka gambar flow diagramnya juga akan ada perbaikan. Nah, flow diagram ini juga harus bisa merepresentasikan plan design dari waktu ke waktu. Kemudian dengan menunjukkan perubahan yang terjadi di plan. Misalkan adanya perubahan bahan baku, kemudian adanya spesifikasi produk yang berubah dan sebagainya. Itu harus bisa dikomunikasikan dengan baik melalui suatu gambar flow diagram. Kemudian selanjutnya digunakan untuk mendiagnosa operating problem ya. Jadi misalkan ada permasalahan di plan, maka engineer akan mendiagnosa atau mencari penyebab terjadinya permasalahan tersebut. Dan selanjutnya harus dilakukan problem solving. Bagaimana penyelesaian permasalahan tersebut. Nah, diagnosa tersebut
juga menggunakan flow diagram untuk mempermudah mendiagnosa operating problem. Oke, selanjutnya kita masuk ke flowsheet. Flowsheet itu apa? Flowsheet adalah suatu gambar yang merepresentasikan dari suatu proses. Goalnya apa ketika kita menggunakan flowsheet? Goalnya adalah menyampaikan informasi sebanyak mungkin. Ya. Jadi informasi yang ingin disampaikan itu sebanyak mungkin dengan sesedikit mungkin usaha dari pembaca. Jadi diharapkan ketika pembaca itu membaca suatu flowsheet, ya, dengan sedikit usaha saja dia bisa mendapatkan informasi yang banyak gitu ya. Kalau kita mendeskripsikan suatu proses itu kan akan jadi panjang dan lebar ya. Padahal kalau kita menggambarkan dalam suatu flowsheet itu tidak butuh terlalu banyak usaha dari pembaca untuk memahami proses seperti itu. Kemudian tipe-tipe dari flowsheet atau diagram itu ada beberapa tipe. Ada yang pertama adalah block diagram, kemudian ada process flow diagram, dan piping and instrumentation diagram atau PNID. Apa itu block flow diagram? Nah, kalau block flow diagram ini adalah merupakan flowsheet yang paling sederhana, gitu ya. Biasanya digunakan untuk menggambarkan hubungan antara aliran proses. Jadi antar aliran proses itu dihubungkan dengan block flow diagram. Mungkin kalian sudah pernah mengenal ini gitu ya di mata kuliah sebelumnya. Ya, mungkin di ATK seperti itu seringkali kita menggunakan block flow diagram. Jadi di sini ada proses. Prosesnya biasanya diberi kotak gitu ya. Proses itu yang ada di dalam kotak ini, kemudian ada panah masuk dan panah keluar. Panah masuk itu menunjukkan feed yang masuk ke dalam proses, kemudian panah keluarnya adalah produk ya, keluar dari proses gitu ya. Kalau kita masuk ke proses flow diagram, jadi kalau proses flow diagram itu merupakan suatu diagram yang digunakan dalam teknik kimia atau rekayasa proses untuk menunjukkan aliran proses dan peralatan yang terlibat di dalamnya dari bahan baku hingga menjadi produk. Jadi karena dia merupakan diagram alir ya, diagram alir proses, maka pada diagram jenis ini ya, pada diagram jenis PFD atau proses flow diagram ini, maka jalannya proses itu dari bahan baku sampai dia menjadi produk. Ya. Contohnya adalah yang di sebelah sini. Ya, ini adalah contohnya. Dari bahan baku biasanya selalu ada di sebelah kiri, sampai dia jadi produk, produknya ada di sebelah kanan. Nah, ini adalah proses flow diagram. Arah alirannya bagaimana? Arah aliran prosesnya bagaimana? Dari sebelah kiri menuju sebelah kanan. Jadi dari sini menuju ke sini dan merupakan produknya. Kemudian kalau diagram berikutnya adalah piping and instrumentation diagram atau PNID. Kalau di dalam PNID, ya, dalam PNID suatu diagram yang di dalamnya menunjukkan sistem pengendalian dari suatu industri kimia, dilengkapi dengan equipment dan instrumen yang bekerja di dalamnya, terutama perpipaan, kemudian instrumentasi pengendalinya itu seperti apa, itu ada di dalam piping and instrumentation diagram. Ada instrumen pengontrolnya, kemudian juga terkadang dilengkapi dengan ukuran perpipaannya, bahan atau material yang terlibat di dalamnya, dan sebagainya. Itu adalah piping and instrumentation diagram. Nah,
Kita masuk ke pembahasan tentang proses flow diagram ya, karena di bab ini kita akan membahas tentang proses flow diagram, sedangkan nanti untuk PNID akan disampaikan di bab selanjutnya. Untuk proses flow diagram sendiri, ada beberapa kriteria-kriteria tertentu atau persyaratan yang harus ada gitu ya. Nah, ini kalian bisa membaca lebih lengkapnya dari buku, referensi kita adalah buku Ulrich. Nah, ini juga saya ambilkan dari buku Ulrich. Jadi dalam PFD itu memuat informasi-informasi yang kita bagi menjadi ada elemen utama dan juga ada elemen tambahannya. Elemen utama itu terdiri dari apa saja? Ada simbol peralatan. Nah, simbol peralatan. Simbol peralatan itu yang bagaimana? Nanti kalian akan mempelajari lebih lanjut ya. Kalau kalian sudah masuk di menggambar PFD, maka akan banyak berkecimpung dengan simbol-simbol ya. Karena nanti simbol yang digunakan itu cukup banyak gitu ya. Dan tentu saja simbol-simbol peralatan ini nantinya disertai dengan nomor peralatan atau kode peralatan ya. Ada garis aliran proses ya. Kalau simbol peralatan itu bisa saya tunjukkan, ini adalah simbol peralatan ya. Nah, ini namanya simbol. Kemudian ini juga simbol peralatan ya. Ini adalah simbol untuk pompa gitu ya. Kemudian garis aliran proses. Garis aliran proses itu, nah ini garis ya, ini garis perpipaan. Ini berarti dia to flare, berarti dia ke flare. Kemudian nomor peralatan. Nah, kalau di sini ada nomor, ada kode disertai dengan nomor alat. Kemudian ada nama peralatan. Nah, nama peralatan itu biasanya akan ada di keterangan simbol atau keterangan kode peralatan ya, keterangan kode peralatan. Jadi kalau di sini ada kode peralatan dan nomor peralatannya, biasanya nanti akan ada simbolnya. Karena ini saya ambil sebagian ya, tidak secara keseluruhan contohnya. Jadi mungkin tidak tampil secara maksimal. Kemudian ada lagi utilitas ya. Utilitas ini biasanya akan menunjukkan misalkan nanti ada yang dipakai adalah cooling water atau steam, maka di situ nanti akan ada aliran utilitas yang masuk atau keluar dari sistem. Kemudian suhu dan tekanan operasi, ya suhu dan tekanan operasi pada aliran proses biasanya akan ditunjukkan pada garis aliran prosesnya ya. Nanti ada simbol untuk suhu dan simbol untuk tekanan. Termasuk juga laju alir, volumetrik dan laju alir molar. Ini tetapi ini tidak wajib ya. Seringkali tidak dicantumkan juga karena seringkali susah didapatkan gitu ya data-datanya. Kemudian ada tabel neraca massa. Nah, ini biasanya ada di pojok kiri bawah, itu ada tabel neraca massa. Kemudian ada lagi elemen tambahan. Elemen tambahan itu ada misalkan perubahan laju energi, instrumen utamanya apa, dan properti fisik aliran proses. Nah, biasanya kalau saya pribadi itu saya lebih suka instrumen itu tidak dimasukkan ke dalam PFD karena di sini sebetulnya tambahan ya, boleh ada boleh tidak. Tapi kalau saya prefer tidak perlu ditambahkan instrumen karena nanti akan rancu pemahaman kalian, rancu dengan PNID-nya gitu ya. Kalau mungkin referensi kalian yang kalian gunakan sebagai contoh itu mungkin ada instrumen yang ditambahkan itu dimungkinkan karena memang secara aturan itu sebetulnya tidak mengapa gitu karena itu adalah elemen tambahan. Oke, kemudian nah, ini adalah contohnya gitu ya. Contohnya, nah ini sudah saya bahas sebetulnya tadi ya, ada simbol utilitas. Nah, misalkan kalau simbol utilitas itu ada steam gitu ya, ada cooling water. Nah, itu adalah salah satu simbol utilitas. Kemudian garis aliran proses. Nah, ya, garis aliran proses itu biasanya, nah ini
Nah, ada garisnya, kemudian ada tanda panahnya. Itu untuk menunjukkan arah alirannya kemana gitu ya. Dan jangan sampai dilewatkan garisnya. Karena untuk mengetahui aliran prosesnya itu kemana, ya bisa jadi itu kan ada recycle, misalkan arah alirannya berkebalikan gitu ya, kembali gitu ya. Nah, itu juga harus jelas arah aliran tanda panahnya itu ke arah mana gitu. Kemudian ada simbol-simbol peralatan gitu ya. Seperti ini ya, kan seperti yang saya tunjukkan tadi, ada simbol peralatan, ada nomor peralatan, ada nama peralatan yang ini keterangan nama peralatan ini ada di sebelah atas ini ya. Jadi ini adalah keterangan nama peralatan. Kemudian nomor peralatan sudah ya, sama, hampir sama kayak yang tadi ya. Kemudian selanjutnya, nah ini kalau yang lebih lengkap ya. Jadi ini adalah contohnya. Jadi judul biasanya di atas tengah atas ya. Itu judulnya dituliskan secara lengkap. Artinya karena gambar PFD itu spesifik ya, didesain atau dibuat untuk proses tertentu gitu ya. Jadi harus jelas. Judulnya harus jelas, kemudian menceritakan prosesnya itu juga bisa terlihat dengan jelas dari judul. Biasanya juga terkadang dilengkapi dengan kapasitasnya berapa gitu ya. Apalagi kalau ada beberapa jenis proses yang berbeda. Misalkan ini adalah produksi benzen melalui hidrodealkilasi dari toluen. Nah, itu kan berarti prosesnya itu kelihatan menggunakan hidrodealkilasi dari toluen gitu. Kemudian itu untuk judul, sebetulnya judul juga akan terlihat di sebelah kanan bawah ini adalah identitas gambar. Identitas gambar itu adalah identitas dari institusi yang mengeluarkan gambar ya. Kalau misalkan kita berarti dari jurusan Teknik Kimia, Politeknik Negeri Malang, seperti itu. Kemudian ada yang menggambarnya siapa, mungkin nanti ada yang advisernya siapa, kemudian judul gambar, biasanya gitu. Nah, judul gambar ini sebetulnya kan karena ini identitas gambar, maka di sini perlu ditambahkan judul gambar untuk menunjukkan identitas gambar. Tetapi untuk mempermudah judul itu ditaruh di atas sini, ditambahkan di atas sini untuk mempermudah ketika kalian punya beberapa atau banyak gitu ya gambar PFD. Nah, kalau harus mencari di identitas gambar yang tulisannya kecil-kecil, itu kan akan kesulitan. Makanya judulnya perlu ditambahkan di atas gitu. Kemudian ada lagi identifikasi simbol. Jadi simbol-simbol apa yang kita gunakan di gambar itu harus tertulis atau diartikan, ada keterangannya gitu ya, keterangan simbolnya itu apa. Termasuk dengan untuk simbol-simbol ini ya, sebetulnya simbol-simbol ini nanti kalian bisa melihat secara lengkap ada di URIH gitu ya, apa saja simbolnya, termasuk nanti di sini ada simbol feed. Nah, ini adalah simbol feed. Kemudian di sini ada simbol produk. Nah, ini adalah simbol produk. Nah, itu macam-macam contoh yang lain juga ada di buku URIH. Jadi nanti silahkan dicek sendiri simbol-simbol yang ada di buku URIH ya. Termasuk dengan simbol alat. Simbol alat saya tidak membahas satu persatu karena ada banyak. Nanti kalian bisa membuka buku URIH-nya, ada beberapa, banyak sebetulnya ya, banyak simbol-simbol yang sudah dicantumkan di buku URIH ya. Simbol-simbol tersebut bisa jadi agak berbeda ketika nanti kalian akan menggunakan Visio. Di Visio mungkin simbolnya agak sedikit berbeda, tetapi kita sesuaikan dengan Visio ya. Jadi kalian tahu simbol seperti ini itu artinya apa dari buku URIH, kemudian nanti jika menemukan yang berbeda di Visio, maka kita tetap menggunakan yang di Visio untuk menggambar ya. Tetapi yang jelas harus paham juga simbol-simbol yang seharusnya
di buku urih itu seperti apa gitu. Kemudian selain itu nanti ada simbol untuk suhu tekanan ya. Jadi biasanya di aliran garis aliran itu misalkan ini bahan baku toluen masuk ke storage ya, masuk ke storage. Ini kan aliran 1. Ini yang bertanda, nah ini bertanda belah ketupat itu menunjukkan nomor aliran 1. Kemudian di atasnya itu ada simbol untuk suhu dan tekanan gitu ya. Nah, seperti itu. Nanti di identifikasi simbolnya juga harus disertai dengan satuannya. Misalkan suhu, satuannya pakai Celsius, jangan sampai salah gitu ya dalam menuliskan satuannya. Kemudian ada lagi tabel neraca massa. Di sebelah kiri bawah ini adalah tabel neraca massa. Di tabel neraca massa itu ada banyak komponen ya. Bisa kalian lengkapi jika ada datanya, tapi jika tidak, ya tidak perlu diada-adakan gitu ya. Setidaknya yang jelas itu komponen neraca massanya ada. Jadi komposisi dari tiap aliran itu berapa, itu bisa terbaca dengan baik di tabel neraca massa gitu. Dan juga nomor alirannya yang jelas ya. Jadi nomor aliran misalkan nomor aliran 1 itu komponennya apa saja, kita bisa lihat di sini. Kalau di situ 0 berarti tidak mengandung hidrogen, misalkan di sini 0 hidrogen 0, metannya 0, berarti di aliran 1 itu tidak mengandung hidrogen, tidak mengandung metan, seperti itu. Nah, itu fungsinya dari tabel neraca massa. Nah, seperti itu untuk contoh dari proses flow diagram. Arah membacanya bagaimana? Arah membaca itu selalu dari sebelah kiri menuju ke kanan ya. Jadi yang sebelah kiri ini adalah feed atau bahan baku, sementara yang sebelah kanan adalah produk atau hasil dari proses tersebut gitu ya. Jadi membacanya dari kiri ke kanan. Nah, itu juga akan harus dipengaruhi oleh arah tanda panah ya. Jadi sangat-sangat diperhatikan bahwa ketika menggambar PFD itu tanda panah harus disesuaikan ya dengan arah alirannya, seperti itu. Kemudian tadi juga sempat ada utilitas ya, utilitas itu seperti ini alirannya, simbol ya, simbol utilitas. Ini ada steam, ada cooling water. Steamnya masuk kemana? Dari PFD ini kita bisa tahu steam itu yang biasanya disuplai oleh boiler, ini dia didistribusikan kemana aja. Nah, ini di sini menggunakan steam. Kemudian di aliran yang ini juga menggunakan steam. Kemudian masuk ke sini juga ada steam gitu ya. Nah, itu bisa kelihatan dari gambar proses flow diagramnya, seperti itu. Kemudian ada lagi, nah ini keterangan gambar, keterangan kode. Jadi tiap-tiap alat ya, tiap-tiap simbol alat ini dilengkapi dengan kode alat ya. Ini ada kode alat. Aturannya untuk aturan kode alat akan dibahas kemudian. Tetapi biasanya kode alat ini tidak jauh-jauh dari alatnya, bisa diletakkan di atasnya, di dalamnya jika bisa, atau di bawahnya gitu ya. Jadi yang jelas kode ini harus menunjukkan alat yang mana. Itu bisa tidak sampai tertukar gitu ya. Jadi kalau memang ini adalah alat untuk storage toluene storage, maka ini harus ada di sekitar toluene storage. Nah, kalau ini saya letakkan kalau ini diletakkan di dalamnya, di dalam toluene, gambar simbol alat ini tersebut. Nah, kemudian untuk keterangannya, keterangan alat itu di buku urih itu dituliskan ada di atas seperti ini ya. Jadi ada di atas gambar. Yang gambar itu kan yang ininya ya, yang dari sini ke sini ini kan gambar ya. Nah, kemudian keterangannya dari mana? Di atas. Nah, kalau alatnya tidak terlalu banyak, mungkin nggak apa-apa ya. Mungkin tidak akan terlalu mepet-mepet gitu ya. Tempatnya masih ada. Tetapi kalau alatnya banyak, nah itu biasanya harus ada pengecualian. Biasanya kalau di urih itu dituliskan di atas atau di bawah sini ya. Jadi di atasnya tabel neraca massa itu bisa digunakan untuk menuliskan keterangan dari kode alat.
Atau kalau di buku urip memang tidak ada ketentuannya sih, tetapi beberapa itu ada yang menggunakan tabel ya. Tabel biasanya akan dituliskan di sini misalkan gitu. Jadi di sini dibuatkan tabel karena biasanya di sebelah sini itu kosong. Jadi biasanya kalau alatnya itu cukup banyak, maka biasanya akan dibuatkan tabel sehingga mempermudah ketika mencari alat tersebut ya. Kalau diletakkan di atas atau di bawah, nah sebisa mungkin tidak jauh dari kode alatnya atau simbol alat tersebut gitu ya. Misalkan toluene storage itu ada di sini, maka jangan sampai keterangan alatnya atau ada di sebelah sini gitu ya. Nggak mungkin ya, jauh kan. Nah ini biasanya akan paling tidak itu dekat dengan alatnya gitu. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Kemudian terkait dengan penomoran atau kode alat itu akan kita bahas kemudian. Nah, ini adalah contoh simbol peralatan. Simbol peralatan ini sebetulnya macam-macam ya. Simbol pompa, misalkan pompa aja itu ada bermacam-macam, ada banyak sekali simbol pompa gitu ya. Atau mungkin ada simbol untuk storage tank, nah misalkan kayak gitu, atau untuk belt conveyor. Nah ini aja conveyor itu ada beberapa jenis gitu ya, ada yang menggunakan belt, ada yang menggunakan screw, ada yang lain gitu ya. Nah masing-masing itu punya simbol-simbol sendiri gitu. Nah kalian bisa melihat ya dari buku urip itu ada contoh simbol-simbol peralatan yang seringkali digunakan gitu. Sebetulnya simbol peralatan ini representasi dari alatnya, dari proses yang terjadi di dalamnya. Gitu ya. Misalkan kita ambil ini ada kolom ya, kolom. Kemudian ini ada tanda panah ke atas dan ada tanda panah ke bawah. Ya, ada tanda keluar yang dari atas, bagian atas, dan ada yang keluar dari bagian bawah. Ini menunjukkan apa? Berarti dari proses yang terjadi di kolom ini nantinya produknya ada produk atas, ada produk bawah, seperti itu ya. Jadi masing-masing itu ada story di balik itu gitu. Kenapa kok simbol alatnya dibuat seperti itu? Karena memang representasi dari proses atau kerja alat tersebut gitu ya. Atau bisa juga representasi dari bentuk dari peralatan tersebut, bisa jadi seperti itu. Kemudian ada simbol identifikasi aliran. Ini yang tadi sempat saya bahas ya, ada simbol untuk feed ya. Kalau simbol untuk feed itu bisa yang seperti ini, atau feed atau raw material ya, atau bisa pakai seperti ini, atau bisa pakai seperti ini gitu. Ini yang membedakan apa dengan produk. Nah, kalau yang ini, yang atas sendiri ini, yang garisnya ada di belakang lingkaran. Itu untuk yang feed ya, atau raw material. Kalau produk, ya garisnya ada di depannya gitu ya. Jadi ini adalah produk gitu. Nah, itu simbol-simbol yang digunakan untuk raw material atau produk. Kemudian nanti ada simbol untuk stream atau nomor aliran ya. Kemudian ada suhu, ini suhu. Kemudian ada tekanan, tekanan juga macam-macam, ada yang dalam satuan apa gitu ya. Tapi yang umum yang sering dipakai adalah yang ini, yang lingkaran ya. Kemudian ada lagi simbol untuk utilitas. Jadi yang sebelah kanan ini, kanan sendiri ini adalah simbol untuk utilitas. Misalkan saja itu ada A, main, itu adalah kompres air. Jadi simbolnya itu seperti ini ya. Jadi kayak semacam tabung tidur gitu. Kemudian ada angka abjad di dalamnya. Ada A, ada CTW. CTW itu cooling water ya, cooling water tower. Kemudian ada CW saja, cooling water dari natural resource gitu ya. Nah, ada macam-macam gitu ya.
Nanti itu kita masuk ke penomoran peralatan ya. Jadi untuk penomoran peralatan, jadi simbol alat tadi sudah saya jelaskan ya. Simbol alat itu memiliki kode alat tertentu. Kode alat berupa abjad ya. Abjadnya nanti akan saya bahas selanjutnya. Kemudian abjad diikuti dengan nomor alat ya, nomor alat. Sekarang yang kita bahas adalah tentang penomoran peralatan dulu. Penomoran peralatan itu ada dibedakan menjadi dua, yaitu alat utama dan alat bantu alat utama. Alat utama itu yang bagaimana? Alat utama itu yang melibatkan proses utama gitu ya. Misalkan seperti kita punya reaktor, ada tangki, mixing tank, kemudian ada separator, ada evaporator, kemudian nanti ada kolom distilasi dan sebagainya. Itu merupakan alat-alat utama yang melibatkan proses utama. Nah, kemudian alat utama itu bagaimana untuk memberikan penomoran peralatan? Yang pertama, yang untuk penomoran peralatan aturannya adalah kita menggunakan 3 digit angka ya. Jadi ada 3 digit angka, artinya ada ratusan ya, angka ratusan. Angka yang pertama ya, yang berwarna ungu ini menunjukkan nomor area proses ya. Nomor area proses. Jadi nomor area proses itu diawali dengan angka ratusan. Jadi nanti pada tiap area proses itu dimulai dari ratusan, 100, 200, 300 dan seterusnya. Itu menunjukkan area proses. Area proses itu yang seperti apa? Jadi kita harus tahu dulu area prosesnya itu dibagi menjadi berapa area. Misalkan prosesnya ada persiapan bahan baku, itu area 1. Kemudian area 2, tahapan reaksi, misalkan seperti itu. Kemudian nanti ada pemisahan atau separasi area ketiga dan seterusnya. Berarti untuk persiapan bahan baku, semua alat yang terlibat di situ itu awal area prosesnya adalah dimulai dari 100 ya. Jadi nomor digit pertamanya dimulai dari 1 gitu ya. Kemudian kalau untuk alat utama itu ditunjukkan dari puluhannya ya. Jadi setelah satuan ratusan ya, tadi adalah yang angka digit pertama adalah menunjukkan area proses pada ratusannya. Kemudian yang puluhannya itu menunjukkan nomor peralatan proses. Jadi misalkan di sini ada 10, 20, 30 itu untuk nomor alat utama ya. Jadi nomor alat utama proses ditunjukkan oleh angka 10 ini. Jadi nomor alat utama prosesnya ini berarti 110 gitu ya. Satunya menunjukkan area proses, sedangkan 10-nya adalah nomor urut dari alat tersebut. Kemudian kalau untuk alat bantu alat utama, jadi ada ketentuannya. Untuk alat bantu alat utama itu ditunjukkan oleh angka satuannya, jadi digit yang ketiganya ya. Digit ketiganya ini menunjukkan alat bantu alat utama. Kalau tadi digit ketiganya 0, berarti dia adalah alat utama. Tapi kalau digit ketiganya itu adalah angka satuan, ada 1, 2, dan seterusnya, itu merupakan alat bantu alat utama dari alat utama tadi. Gitu. Misalkan ini alat utamanya adalah reaktor misalkan gitu ya. Alat utamanya adalah reaktor. Nah, reaktor ini perlu disupport oleh pompa yang memompa misalkan bahan baku masuk ke dalam reaktor. Maka pompa tersebut itu merupakan alat bantu alat utama 110 tadi. Maka dia dikasih angka 111 gitu. Kalau misalkan nanti pompanya ada 2 misalkan gitu, maka di sini ada 111, ada 111, 112 gitu, dan seterusnya. Misalkan alat bantu alat utamanya nggak cuma pompa aja, mungkin ada alat bantu yang lain, maka nanti disesuaikan dengan urutan alat tersebut gitu. Kemudian huruf awalan ditambahkan pada masing-masing penomoran peralatan mengikuti list tertentu. Jadi ada huruf
di depan penomoran peralatan. Jadi kalau misalkan kayak gini, F110. Nah, berarti dia menunjukkan alat utama, kode alatnya adalah F. F itu apa? Nanti kita lihat ya. Nanti di slide berikutnya akan ada ketentuan untuk abjadnya atau hurufnya. Seperti itu. Jadi kalau dilihat dari sini ya, ini ada F110. F110 ini alat bantu, alat utamanya ada G111, ada E112, ada E113. Sementara kalau ada lagi B120, alat utama B120 itu ada dua alat bantu alat utamanya G121 dan G122. Seperti itu. Kemudian tambahkan huruf di belakang nomor peralatan untuk menuliskan peralatan cadangan atau duplikasi. Nah, jika ternyata kita menggunakan misalkan ada pompa punya cadangan gitu ya. Jadi kita sediakan ada dua pompa yang digunakan secara bergantian gitu. Kalau misalkan yang satunya ada problem, jadi ada pompa spare-nya untuk cadangan, maka kita bisa menggunakan A, B gitu ya. Jadi kodenya misalkan di sini 111A itu untuk yang pompa A, yang B berarti yang untuk pompa B, misalkan seperti itu ya. Kemudian selanjutnya adalah apabila peralatan A ini sama. Apabila peralatan bantu alat utama melebihi dari 9 buah, juga dapat kita menggunakan A atau B tadi gitu ya. Nah, ini adalah kode huruf untuk peralatan proses. Nah, ini sama seperti yang di ULRIH ya. Jadi ini adalah kode yang digunakan di ULRIH. Jadi nantinya ketika kalian mendapatkan referensi yang berbeda, aturannya kita mengacu ke ULRIH lagi ya. Jadi nanti silakan disesuaikan sesuai dengan aturan di ULRIH karena kita latihan ya supaya nanti kalian ketika akan mendesain gambar PFDD sendiri itu sudah paham. Kalau sekarang kan kalian latihan untuk menggambar ya, jadi berdasarkan referensi, tetapi kita perlu penyesuaian terhadap aturan yang berlaku. Jadi di sini B itu untuk calcinizer, dryer, kiln gitu ya. Kemudian crusher, mill itu C dan sebagainya. Nanti silakan dibaca sendiri gitu ya, sesuai dengan ketentuan yang ada di sini gitu. Oke, kemudian nah contohnya bagaimana? Nah, kalau kita punya reaktor ya, reaktor itu masuk abjadnya huruf apa? Kita cari di sini. Di sini reaktor itu huruf R ya, abjadnya R. Maka kalau misalkan reaktor itu merupakan peralatan pada area proses 1, misalkan ini contoh ya. Contohnya itu reaktor itu merupakan alat utama pada area proses 1, maka abjad penomorannya dimulai dari 100. Kemudian karena reaktor itu alat utama, maka dimulai dari 10 gitu ya. Maka ini adalah R110. Nah, setelah reaktor masuk kemana? Alat utama selanjutnya. Misalkan setelah itu ada masuk di heat exchanger misalkan kayak gitu. Nah, berarti heat exchanger itu adalah R120. Nah, seperti itu dan seterusnya ya. Jadi urutannya berdasarkan urutan proses ya. Oke. Aturan penulisan simbol aliran. Aliran dari kiri ke kanan dengan bahan baku masuk dari kiri dan produk atau aliran limbah berada di sebelah kanan. Jadi itu yang perlu diperhatikan ya. Flowsheet berorientasi secara horizontal dengan perbandingan ukuran dalam diagram secara proporsional sesuai dengan proses yang nyata. Jadi ketika Anda nanti menggambar itu selalu diperhatikan proporsional dari gambar ya.
proporsional gambar ukuran alat dengan ukuran sebenarnya itu harus proporsional. Jadi kalau misalkan Anda menggambar pompa, jangan diberikan ukuran yang sama dengan gambar kolom distilasi, tentu saja akan sangat-sangat berbeda gitu ya. Nah, itu proporsional dari gambar itu nanti juga akan memberikan penilaian yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain ya. Kemudian aliran proses dibuat dengan garis tebal. Jika ada aliran yang saling bertemu tanpa terjadi pencampuran proses, maka salah satu garis, biasanya yang garis vertikal, dibuat putus untuk memberikan jarak pada titik pertemuannya. Arah tanda panah pada masing-masing aliran menunjukkan arah aliran. Untuk mencegah kebingungan, arah tanda panah pada semua aliran digambar memasuki persimpangan jika garis aliran tergabung gitu. Jadi, kalau nanti kalian menemukan nanti ada dua garis yang ketemu, dua garis aliran yang ketemu, jangan bingung, biasanya di Visio akan secara otomatis dia akan memutuskan salah satu gitu. Biasanya harusnya yang garis vertikal ya secara aturan. Tetapi nanti coba dicek lagi di visionya masing-masing gitu ya. Untuk garis pertemuan atau perpotongan antara dua garis tadi itu nanti harusnya sudah langsung secara otomatis terpotong dari sistem, dari visionya gitu ya. Jadi kalian tidak perlu khawatir untuk itu. Baik, demikian penjelasan teori pengantar proses flow diagram. Semoga apa yang sampaikan tadi bisa dipahami dan dimengerti. Jika ada yang masih tidak paham atau tidak mengerti, bisa bertanya secara langsung pada saya ya. Baik, demikian teori pengantar proses flow diagram. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di pertemuan-pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.